Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Jumat ya. Oke, jadi selamat sore ya adik-adik. Hari ini kakak akan membahas SKD 28 sesuai yang ada pada jadwal di sini. Jadi SKD 28 di sini sudah kakak kirimkan di grup kalian ya. Jadi ini paket soal PES 9 yang bagian TIO-nya di sini. Karena bagian TIO berarti ini soal SKD ya, adik-adik, bukan soal TPA. Jadi ini ada pada buku kalian ya. Kalau kalian punya yang seri sukses jilid 3, ini ada pada buku seri sukses jilid 3 ya, kalau kalian mau baca-baca lagi. Oke. Jadi yang akan kakak bahas di sini dibagi dua seperti biasa. Jadi hari ini kakak bahas dari nomor 36 sampai 50 ya. Jadi untuk pembahasan kali ini seperti biasa, kalau misal pada video kalian itu ceket-ceket, bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p atau 480p ya. Terus jangan lupa ketika hadir pada live chat seperti biasa biar enak kakak mengabsen kalian. Dan juga di sini ya, kalau yang baru join bisa kalian playback dari awal ya. Dari awal berarti dari soal nomor 36 ya. Oke, jadi di sini dari nomor 36 sampai 41 itu soal verbal ya. Ada padanan kata dan korelasi atau hubungan ya di sini. Sinonim dan antonim juga ya. Oke, nomor 36 ya, langsung kakak bahas dari nomor 36. Sinonim dari kata sono adalah, oke, untuk sinonimnya seperti ini adik-adik ya. Jadi sono itu adalah tempat ya. Sono itu adalah tempat. Nah, ini kelihatan ya jawabannya dari nomor 36 sampai 41 di sini. Jadi di nomor 36 jawabannya adalah B, tempat ya. Terus lanjut nomor 37 ya adik-adik. Sinonim dari kata sarimbit adalah tadi sinonim dari kata sarimbit adalah sarimbit itu adalah sinonimnya adalah sepasang. Jadi jawabannya adalah yang A ya adik-adik, di sini jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi ke nomor 38 ya. Antonim dari kata kebal adalah ya. Kalau kalian mau mencari yang antonim, kalian harus tahu dulu sinonim atau pengertian dari kebal ini ya. Jadi untuk nomor 36 ini, sinonim atau pengertian dari kebal itu adalah ya, kebal itu adalah tahan ya. Tahan terhadap penyakit. Terus sehingga lawan katanya rentan, yang artinya mudah terkena ya. Hilangkan aja di sini kata penyakitnya ya. Kita lebih ke umum aja. Kebal itu yang maksudnya tahan ya. Jadi kebal ini pengertian atau sinonimnya adalah tahan. Terus lawan dari tahan adalah rentan. Rentan itu mudah terkena ya. Jadi penyakit di sini hilangkan aja. Karena kita ngomonginnya secara universal ya, secara umum. Bukan terhadap daya tahan tubuh ya. Lanjut ke nomor 39 adik-adik. Sempal ya, lawan kata dari sempal. Jadi seperti biasa, cari dulu pengertian atau sinonim dari sempal ya. Jadi untuk pengertian atau sinonim dari sempal, sempal itu adalah patah ya. Jadi sinonim atau antonimnya adalah patah. Jadi lawan atau antonimnya adalah
utuh ya. Jadi nomor 39 jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 40 dan 41 di sini adalah padanan kata atau korelasi ya. Bawang, siung. Jadi kalian harus tahu dulu bawang dan siung ini korelasinya apa ya. Kalau dapat korelasinya baru kalian cocokkan pada opsi jawaban ya, bawang, siung ya. Oke, jadi itu untuk nomor 40 korelasi antara bawang dan siung itu adalah ya satuan. Jadi satuan untuk bawang itu kan siung ya. Berapa siung nih? Berapa siung bawang putih, berapa siung bawang merah. Seperti itu ya. Jadinya adalah satuan. Jadi satuan untuk telur itu adalah butir ya, seperti itu. Jadi korelasi atau hubungannya adalah satuan. Satuannya di sini adalah satuan yang dibicarakan di sini. Jadi kalau bawang itu satuannya siung. Kalau lembar kertas ini tidak ada korelasinya ya. Terbalik ya. Celcius satuannya suhu, kebalik juga. Kain, lusin. Salah juga. Telur satuannya butir. Gelas satuannya buah, salah juga ya. Jadi yang paling tepat yang korelasinya satuan adalah yang D, dadu ya. Lanjut ke nomor 41, tempe kedelai. Oke, coba kalian jawab untuk nomor 41 ini korelasinya seperti apa ya. Silahkan kalian jawab sesuai kalbu kalian ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan pada pembahasannya tempe kedelai. Ya, berarti korelasinya apa ini? Tempe terbuat dari kedelai ya. Jadi korelasinya adalah terbuat ya, terbuat dari. Oke, jadi nomor 41 yang nyambung ke korelasi terbuat dari adalah ya bata ya. Bata terbuat dari tanah liat. Jadi nomor 41 jawabannya yang C ya adik-adik. Jadi bata terbuat dari tanah liat ya. Kertas terbuat dari buku, salah ya. Keramik terbuat dari tembikar, salah juga. Batu terbuat dari pasir, salah juga. Bunga terbuat dari pohon juga salah ya. Jadi nomor 41 yang benar itu yang C ya. Bata terbuat dari tanah liat. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 42. Oke, kita sudah masuk ke soal hitung-hitungan ya. Oke, ini kakak exit dulu ya di sini. Oke, jadi nomor 42. P sama dengan akar 9025. Oke, akarnya ribuan ya, tapi ini mudah aja kok. Karena satuannya adalah 5. Jadi enak aja di sini. Terus yang Q atau Q-nya sama dengan 15 plus 5 pangkat 2 dan R sama dengan 0,8 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah P plus Q plus R. Oke, kita cari dulu dari yang P-nya ya di sini, dari yang P-nya. Oke, 9025. Oke, enak aja ya. Kalau misal satuannya 5 berarti kan perkaliannya adalah perkalian kelipatan 5. Nah, 9 jadi kenapa kakak dapat 95? 9000 ini kan akar yang paling mendekati adalah akar 10.000. Akar 10.000 berapa adik-adik? 100 ya. Akar 10.000 adalah 100. Berarti untuk mendapatkan 9025 ini kan kemungkinannya hanya di bawah 1000. Berapa? Yaitu 95. Jadi kalau 95 kali 95 dapatnya 9025. Jadi jangan perlu pusing ya. Jangan kalian cari dari 5 kali 5, 15 kali 15, 25 kali 25 sampai dapat 95. Bukan seperti itu ya. Itu benar, tapi kan memakan waktu yang lama. Jadi kita pakai pendekatan aja. Pendekatan dari akar 10
ya, yaitu 100. Berarti kan kalau 9025 kemungkinannya 95 dan 85 kan. Nah, kita coba 95 kali 95 berapa? Ternyata benar 9025. Seperti itu ya. Terus yang Q. Q di sini kan 15 plus 5 pangkat 2 ya. Jadi kerjakan dulu yang dalam kurung. 15 tambah 5 berapa? 20. Berarti 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nolnya pangkat 2 berarti di sininya nolnya ada 2. Berarti 400. Atau langsung aja 20 kali 20 ya 400. Terus yang R. Ya, yang R. Di sini tinggal kalian cari aja 8 pangkat 3 itu berapa? 8 pangkat 2 kan 64 ya. 64 kali 8 512. Karena ini 0, berarti 0,512. Nah, lalu tinggal dijumlahkan P plus Q plus R. Jadinya 95 tambah 400 tambah 0,512. 400 tambah 95 kan 495 ya. 495 tambah 0,512 itu tinggal tambah komanya aja, jadinya 495,12 ya. 495,512 ya. Ini kakak ada yang ketinggalan ya untuk nomor 42 ini. 495,512. Oke, kakak ketinggalan di sini 512-nya ya. Jadi nomor 42 ini 495,512. Jadi nomor 42 jawabannya yang E ya. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 43. Oke, kakak kesini dulu ya. Jadi kalau mau kalian catat, silahkan kalian pause untuk nomor 42. Oke, bisa kalian pause di sini. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 43 ya. Jika A per 3C dikurang D per 4B ya sama dengan 5, dan 4A per D dikurang 3C per B sama dengan 36, maka D per C sama dengan, oke ini mudah juga, jadi kalian kerjakan seperti ini ya. Nah, tadi soalnya ini ya, A per 3C dikurang D per 4B sama dengan 5. Lalu 4A per D dikurang 3C per B sama dengan 36. Yang ditanyakan adalah yang D per C-nya berapa. Oke, karena ini pecahan, tinggal kalian samakan penyebutnya. Nah, tapi ini kan bentuknya aljabar ya. Oke, kalau bentuknya aljabar, cara menyamakan penyebutnya tinggal kali silang ya. A kali 4B, 4AB. Dikurang, karena ini kurang ya tandanya. D kali 3C, 3CD per tinggal dikali penyebutnya. 3C kali 4B 12BC ya, sama dengan 5. Terus yang ini juga sama caranya, tinggal kali silang. 4A kali B 4AB dikurang 3C kali D 3CD per tinggal kali penyebutnya. D kali B BD ya, sama dengan 36. Oke, sampai sini mudah ya. Lalu yang bagian penyebutnya tinggal kalian pindah ruas ya. Jadinya 12BC ini pindah ke ruas kanan, jadinya dikali ya. 12BC kali 5 itu 60BC ya. Kalau kalian bingung ini aja, 12 kali 5 berapa? 60. BC nya pindah ke atas, jadinya 60BC ya. Terus yang ini tinggal pindah ke ruas kanan, jadinya 36BD ya. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Jadinya 4AB dikurang 3CD sama dengan 60BC. Terus yang ini 4AB dikurang 3CD sama dengan 36BD ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Terus kalian perhatikan di ruas kiri di sini sama kan nilainya? Sama-sama 4AB dikurang 3CD. Terus yang ini juga sama. Ruas kirinya 4AB dikurang 3CD. Karena ruas kirinya sama, otomatis ruas kanannya juga sama. Jadi kakak tulis seperti ini. 60BC ya sama dengan 36BD ya, seperti itu. Nah, jadinya kakak tulis 60BC sama dengan 36BD. Nah, kalian lihat di sini. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada variabel B. Jadi B-nya bisa dicoret. Jadinya sisa 60C sama dengan 36D. Ya, seperti itu.
Terus ruas kiri dan ruas kanan bisa disederhanakan ya. Ruas kiri dan ruas kanan bisa disederhanakan. Kakak bagi dengan 6 ya. 60 bagi 6 10. Jadinya 10C. 36 bagi 6 6. Jadinya 6D. Ya. Terus 10C sama dengan 6D ini bisa kakak sederhanakan lagi. Ruas kiri dan ruas kanan kakak bagi dengan 2 ya. Jadinya 10 bagi 2 5 sama dengan 6 bagi 2 3. Jadinya 5C sama dengan 3D. Lalu yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah D per C. Nah, cara nyari D per C-nya gimana? Tinggal pindah ruas. D-nya tetap di sini ya. C-nya pindah ke sini. Ya, C-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya D per C. Terus 3 ini pindah ke ruas kiri jadinya 5 per 3 ya. Jadinya kalau yang bentuknya perkalian itu pindah jadi pembagi seperti ini. Ya, Adik-adik. Jadi D per C sama dengan 5 per 3. Ya. Jadi untuk nomor 43 jawabannya yang E ya. Jawabannya yang E, 5 per 3. Oke, jadi pembahasannya seperti ini Adik-adik. Silahkan kalau mau kalian catat. Oke, kakak zoom out aja ya biar kelihatan satu halaman. Oke. Oke, kakak buat seperti ini adik-adik ya, biar kelihatan semuanya. Oke, jadi kalau mau kalian pause, kakak persilahkan. Ya, jadi ini yang satu halamannya ya. Jadi nomor 43 jawabannya 5 per 3. Jawabannya tadi yang E ya. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 44. Oke, 44 ini rumusnya tidak ada ya, bukannya tidak ada, belum ada ya. Soalnya yang ada rumusnya ini gini, yang bentuknya 1 2 3 ya. Maksudnya 1 kali 2 kali 3, terus tambah 2 kali 3 kali 4, terus 3 kali 4 kali 5, terus 4 kali 5 kali 6 ya, terus 5 kali 6 kali 7. Jadi beda polanya dengan yang ini ya. Ini kan dia polanya seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kecuali kalau misal gini polanya, 4 kali 5 kali 6, di sininya plus 5 kali 6 kali 7 plus dan seterusnya. Itu ada rumusnya. Tapi kalau polanya seperti ini, rumusnya belum ada ya. Jadinya rumusnya belum ada. Jadi kita soal seperti ini membuat kita belajar berhitung lebih cepat ya untuk perkalian ya. Jadinya tidak ada penjelasan lebih rinci seperti itu. Jadi kakak buat seperti ini aja adik-adik ya. Jadinya kan kalau kakak tulis 456 tambah 789 tambah 10 11 12 tambah 13 14 15 tambah 16 17 18 ya. Jadi kalian kali di sini 5 kali 6 30, 30 kali 4 120. Terus 8 kali 7 56, 56 kali 9 504. Terus 12 10 kali 11 110, 100 kali 110 kali 12 1320. Lalu di sini 15 kali 14 kali 13 dapat 2730. Terus yang ini 16 kali 17 kali 18 dapatnya 4896 ya. Jadi jumlahkan yang angkanya satuannya enak ya. Jadinya 504 di sini tambah dengan 4896 ya. Biar lebih enak lah menghitungnya. Lalu ini dijumlahkan lagi ya. 2730 tambah 1320 tambah 120. Nanti dapatnya 9570. Jadi untuk nomor 44 ini cara cepatnya ya, kalau kalian jago menghitung cepat ya berarti itu cara cepat kalian. Kalau misal kalian lambat menghitung ya latihan terus sampai perhitungan kalian cepat ya. Jadi di sini untuk rumus cepatnya kakak belum dapat ya. Nanti kalau misal kakak dapat akan kakak share ke kalian. Soalnya ini beda ya dengan yang pola 1 kali 2 kali 3 plus 2 kali 3 kali 4 plus 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya ya. Soalnya di sini angkanya berkelanjutan kan, ini 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 18 ya. Kecuali kalau polanya kayak gini, 4 kali 5 kali 6 tambah 5 kali 6 kali 7 tambah 6 kali 7 kali 8 tambah 7 kali 8 kali 9 dan seterusnya. Itu ada rumusnya. Jadi tapi kalau yang seperti ini belum
ada ya, belum kakak temukan. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 45 ya adik-adik. 45. Oke, ini aljabar ya, aljabar yang sangat simple. Pasti ini ujung-ujungnya ke pemfaktoran ya, pemfaktoran. Oke, 45. Bagian pembilangnya XY pangkat 2 dikurang 5XY plus 4X per Y pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat dikurang 4Y sama dengan. Oke, jadi kita kerjakan dulu pembilang dan penyebutnya ya. Kita kerjakan satu-satu. Nah, jadi tadi soalnya gini ya, XY kuadrat negatif 5XY plus 4X per Y pangkat 3 min 3Y kuadrat min 4Y. Oke, dari yang bagian pembilangnya dulu ya. Nah, di sini kan tiap suku di sini ini kan ada 3 suku ya. Suku 1, suku 2, suku 3. Nah, masing-masing suku di sini dia mempunyai variabel X. Nah, karena semuanya mempunyai variabel X, X-nya kakak keluarkan ya. Jadi X-nya kakak keluarkan di sini. Jadi yang di sini karena X-nya kakak keluarkan sisa Y pangkat 2 min 5Y plus 4 ya, seperti ini. Dengan cara yang sama kita kerjakan yang bagian penyebut. Oke, di sini juga sama ya. Ada 3 suku sama-sama mempunyai variabel Y. Tapi di sini Y pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 1. Nah, kalau pangkatnya beda di sini, keluarkan yang pangkat kecilnya. Berarti yang dikeluarkan adalah yang Y pangkat 1. Ya, seperti ini. Terus sisanya berarti karena Y-nya kita keluarkan, berarti pangkatnya berkurang ya. Ini yang awalnya pangkat 3 menjadi Y pangkat 2 dikurang. Ini yang awalnya Y pangkat 2 jadinya 3Y. Ya, jadinya Y pangkat 1. Terus karena ini Y-nya dikeluarkan jadinya sisa min 4. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi ininya kakak pisah aja biar lebih enak. Jadinya X per Y dikali. Terus yang bagian ini Y kuadrat min 5Y plus 4 difaktorkan ya. Difaktorkan. Kalian tulis dulu Y di sini. Kalau dikali hasilnya plus 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Bilangan apa itu? Bilangan min 1 dan min 4. Min 1 kali min 4 kan positif 4 ya. Dan min 1 tambah min 4 itu adalah min 5. Jadi faktornya adalah Y min 1 kali Y min 4. Nah, dengan cara yang sama untuk pembilangnya ini difaktorkan juga. Jadi di sini Y tulis Y dulu. Oke. Kalian cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 4, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Apa itu? 1 dan min 4 ya. 1 kali min 4 min 4. 1 tambah negatif 4 min 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi faktornya untuk yang pembilangnya adalah Y min 1 kali Y min 4. Untuk yang penyebutnya pemfaktorannya adalah Y plus 1 kali Y min 4. Nah, di sini sama-sama ada Y min 4-nya ya, bisa dicoret. Jadi sisa yang dalam kurungnya ini hanya sisa Y min 1 per Y plus 1. Jadinya di sini X per Y dikali Y min 1 per Y plus 1. Nah, kita cari jawabannya. Apakah ada X per Y? Kita cari yang X per Y. X per Y, Y min 1 Y plus 1 atau Y plus 1 Y min 1. Oke, yang di atasnya yang Y min 1 ya. Berarti bawahnya Y plus 1. Jadi jawabannya adalah yang C ya. X per Y kali Y min 1 per Y plus 1. Oke, jadi nomor 45 jawabannya yang C ya. Oke, jadi kalau mau kalian catat silahkan di pause ya. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 46. Nah, nomor 46 ini agak unik ya. Jadi di sini kalian harus mencari definisi dari tanda bintang di sini ya, operasi bintang. Operasi bintang ini 3 bintang 7 sama dengan 29. Jadi kalau ada tanda bintang itu kalian cari dulu operasinya gimana ya. Terus 2 bintang 8, 25. Nah, sebelum kalian cari yang satu bintang Q, kalian cari Q-nya, cari dulu polanya seperti apa ya tanda bintang ini. Ternyata polanya adalah seperti ini adik-adik ya. 3 bintang 7 berarti 3 kali 7 berapa? 2, 1. Tambah yang ini, tambah bilangan ini ya. Misal ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Jadi
kalikan dulu bilangan pertama dan bilangan kedua, terus tambah bilangan kedua, tambah 1 ya. Jadinya 3 kali 7, 21. Tambah 7 berapa? Tambah 7, 28 ya. 3 kali 7 kan 21. 21 tambah 7, 28. Tambah 1 berapa? 29. Jadi polanya adalah bilangan pertama kali bilangan kedua, terus hasilnya ditambah dengan bilangan kedua dan ditambah 1 ya. Kita coba dengan yang ini 2 bintang 8, apakah benar seperti itu caranya? Tadi gimana? Bilangan 1 dikali dengan bilangan kedua tambah bilangan kedua tambah 1 ya. Jadinya 2 kali 8 16. 16 tambah 8 berapa? 24. Tambah 1 25. Nah, jadi gitu polanya ya. Oke, kita transferkan operasi tadi ke yang ini, ke 1 bintang Q. Jadinya apa tadi? Bilangan pertama, ini ya tadi polanya ya. Jadinya bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua, jadinya kan 1 kali Q tambah bilangan kedua, bilangan keduanya Q ya, tambah 1. Jadinya kan ini 1 kali Q kan Q ya. Jadinya Q tambah Q 2Q tambah 1 di sini sama dengan 25. Terus plus satunya pindah ke ruas kanan, jadinya 2Q sama dengan 24. Ya, jadinya plus 1 ini kalau pindah ruas jadinya dikurang ya. 25 kurang 1 sama dengan 24. Oke, jadinya kan 2Q sama dengan 24. Ruas kiri dan ruas kanan bisa dibagi dengan 2 ya. 2Q bagi Q. 24 bagi 2, 12. Jadi untuk nilai Q-nya atau Q-nya sama dengan 12 ya. Yang ditanyakan nilai itunya ya, nilai Q-nya. Jadi jawabannya adalah yang D, dadu, 12. Oke, jadi ini bisa kalian catat ya, nomor 46 seperti ini. Jadi kan biasanya ada operasinya ya. Kalian cari hasil akhirnya. Ini enggak, ini kebalikannya. Hasil akhirnya ada, kalian cari operasi tanda bintang ini seperti apa. Oke, jadi ini ya, silahkan kalian pause kalau mau kalian catat adik-adik. Kakak lanjut ke nomor 47. Oke, nomor 47. Oke, ini kelihatan ya, 47 ini pakai logika aja. Jadi nggak perlu kalian hitung sampai habis. Kenapa? Karena C dan D di sini sudah pasti bukan jawabannya ya. Kalau bentuknya ada koefisiennya itu cukup kalian lihat dari tanda A dan B-nya aja ya. Jadi kalau ketidaksamaan itu ya, ini kan tanda ketidaksamaan atau ketaksamaan ya. Kurang dari lebih dari itu. Jadi cukup korelasi antara A dan B aja, tidak perlu korelasi antara 2A, 2B ya. Jadi C dan D ini udah pasti salah. Kecuali kalau tandanya sama dengan. Nah, kalau tandanya sama dengan bisa dicari ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 47. Jarak kota Tasikmalaya dan Bogor adalah 260 km ya. Jadi jarak Tasikmalaya ke Bogor itu adalah 260 km. Jika A adalah lama waktu ya, jadi A di sini waktunya. Jika A adalah lama waktu tempuh dari Tasikmalaya ke Bogor dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan B adalah waktu dari Tasikmalaya ke Bogor juga, tapi dengan kecepatan 52 km per jam dengan rute yang sama ya. Jadi intinya kan untuk yang A dan B ini sama-sama dari Tasikmalaya ke Bogor dengan jarak 260 km ya. A di sini waktu tempuh untuk yang kecepatannya 80 km per jam. Terus di sini jika A adalah lama waktu ya, lama waktu dari Tasikmalaya ke Bogor dengan kecepatan 80 km per jam. B ini adalah lama waktu dari Tasikmalaya ke Bogor dengan kecepatan 52 km per jam. Ingat ya, jaraknya sama, 260 km. Oke, secara logika aja ya. Kalau misal kecepatannya tinggi, berarti waktunya lebih singkat ya. Jadi kalau kecepatannya lebih tinggi itu waktunya lebih singkat ya. Cara logika aja kan, misal kalian nih
dari rumah ke sekolah ya. Misal kecepatannya, misal kalian ngebut. Kalau kalian ngebut kan berarti otomatis cepat sampai ya. Terus kalau misal kalian bawa motornya pelan-pelan, otomatis kan sampai ke sekolahnya lebih lama ya. Kalau kalian ngebut kan waktunya lebih singkat. Seperti itu. Jadi di sini A lebih singkat perjalanannya dari yang B ya. Jadi yang A lebih singkat, yang B lebih lama. Jadi A kurang dari B ya, seperti ini. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena A waktunya lebih singkat daripada waktu yang B. Karena yang B kan di sini kecepatannya adalah 52 km per jam. Ya, kecepatannya kan lebih lambat ya. Karena kecepatannya lebih lambat, berarti kan waktu yang ditempuhnya juga lebih lama lagi daripada yang 80 km per jam. Jadi di sini A kurang dari B ya. Jadi penjelasannya ya logika aja ya. Jadi semakin tinggi kecepatan, makin singkat waktu perjalanan. Tapi kalau semakin lambat kecepatannya ya, semakin pelan kalian, makin lama waktu perjalanan. Jadi yang paling singkat kan yang A ya. Jadinya A kurang dari B. Lanjut ke nomor 48. Oke, 48 di sini. Jika P sama dengan 1/8 kurang 1/24 dan Q sama dengan 1/6 kurang 1/22, maka sama dengan untuk pembahasannya seperti ini adik-adik ya. Kakak buat seperti ini. Bisa kalian pahami dulu ya. Sembari kakak ada yang mau kakak kerjakan. Oke, baik, ini langsung kakak jelaskan aja ya. Tadi soalnya di sini P sama dengan 1/8 dikurang 1/24, Q-nya 1/6 kurang 1/22. Jadi di sini ada angka 1/8, 1/24, 1/6, 1/22. Jadi kakak pakai dua cara di sini ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi kakak urutkan dulu ya dari yang paling besar. Paling besar kan berarti 1/6 ya. Jadi 1/6 lebih dari 1/8 lebih dari 1/22 lebih dari 1/24 ya. Kenapa lebih besar 1/6? Ya karena kan karena pembilangnya sama. Ini kan pembilangnya sama-sama 1. Jadi kalau pembilangnya sama, kalau penyebutnya kecil berarti nilainya lebih besar ya. Kalau penyebutnya makin gede berarti kan nilainya semakin kecil ya. Jadi urutan dari yang lebih besarnya adalah 1/6, 1/8, 1/22, 1/24. Jadi 1/24 ini nilainya yang paling terkecil ya. Jadi kakak urutkan kayak gini. Ini A, ini B, ini C, ini D ya. A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D ya. Jadinya P-nya kakak tulis jadinya B kurang D ya. Kan tadi di soal P-nya 1/8 kurang 1/24. Nah, B ini kan 1/8, D ini 1/24 ya. Jadi ini kan bilangan besar ya. Bilangan besar dikurang bilangan kecil ya hasilnya positif ya. Bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil itu hasilnya positif. Terus yang Q-nya. Q-nya di sini A kurang C. Dapat dari mana A kurang C? Dari sini tadi. 1/6 dikurang 1/22 ya. A di sini kan 1/6 dikurang C. C ini kan 1/22 ya. Bilangan besar dikurang bilangan kecil ya hasilnya juga positif ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. 1/8 kurang 1/24 dengan 1/6 dikurang 1/22 besaran mana? Besaran yang Q ya. Jadi kalau kalian lihat di sini bilangan 1/6 dikurang 1/22 itu pasti lebih besar daripada bilangan yang 1/8 dikurang 1/24 ya. Jadi lebih besar daripada 1/8 dikurang 1/24. Jadi kakak ulang ya.
1/6 dikurang 1/22 itu lebih besar hasilnya daripada 1/8 dikurang 1/24. Ya, seperti itu. Jadi besaran siapa? Besaran nilai Q-nya. Jadinya korelasinya adalah P kurang dari Q atau Q lebih dari P. Ya, jadi jawabannya yang B ya, adik-adik. Lebih kecil nilai P-nya. Oke, atau seperti ini juga bisa. Ya. Kalau kalian mau pakai hitungan juga boleh. Disamakan penyebutnya. Jadinya tinggal kali silang ya. 1 kali 24 24. Dikurang 1 kali 8 8 per 8 kali 24 ya. Sama dengan 24 kurang 8 16 per, jadi per 8 kali 24 ya. Ini jangan diotak-atik ya, penyebutnya tetap seperti ini. Terus di sini yang Q-nya kan 1/6 dikurang 1/22. Caranya juga sama, tinggal kali silang. 1 kali 22 2 dikurang 1 kali 6 6 per 6 kali 2 2. 22 kurang 6 juga sama, 16 per 6 kali 22. Nah, di sini kan pembilangnya sama-sama 16 ya. Nah, kalian lihat di sini. Penyebut yang paling kecil siapa? Penyebut yang paling kecil adalah yang Q. Lihat ya, ini kan 8, ini 6. Ini 24, ini 22. Otomatis penyebut yang paling kecil siapa? Yang Q ya. Jadi juga sama caranya. Lebih besar nilai Q daripada nilai P ya. Jadi korelasinya adalah Q lebih dari P atau P kurang dari Q. Nah, jadi caranya seperti ini adik-adik. Jadi untuk nomor 48 jawabannya yang B ya. P kurang dari Q. Lanjut ke nomor 49. Ya, nomor 49 ya. Jika X sama dengan 4P pangkat 3 dikurang 5 dan Y sama dengan 3P pangkat 4 dikurang 5, maka pernyataan yang benar adalah, jadi ini pakai logika aja ya. Jadi ini enggak ada penjelasannya ya. Logika seperti ini. Nah, lihat di sini. Di soal nilai P-nya di sini tidak dibatasin ya. P-nya berapa gitu. Enggak ada kan ya. Jadi yang di sini P-nya tidak ada batasan. Jadi itu syarat yang pertama ya. Pernyataan yang pertama. Lalu di sini kan kita nggak tahu di sini P-nya positif atau negatif ya. P-nya positif atau negatif. Jadi itu juga alasannya. Alasan yang kedua, kita nggak tahu nilai P-nya positif atau negatif ya. Terus di sini ini pangkatnya yang Y ya, yang Y. Yang Y di sini pangkatnya genap. Ingat, kalau pangkat genap itu kalau misal bilangannya negatif, kalau bilangan negatif dipangkatkan pangkat genap, hasilnya pasti positif ya. Nah, terus yang X. Yang X ini kan pangkat ganjil ya. Kalau pangkat ganjil ya, kalau misal bilangannya positif ya tetap positif. Nah, kalau misal bilangannya negatif itu tetap negatif. Jadi kan untuk yang nilai X-nya ini ada beberapa kemungkinan untuk nilai yang positif dan negatif ya. Karena X dan Y-nya banyak kemungkinan untuk nilai-nilainya ya. Jadinya kan ada kemungkinan X lebih dari Y atau X kurang dari Y. Karena seperti itu jawabannya yang E ya. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Tadi alasannya apa? Alasannya tadi karena kita tidak tahu nilai P-nya ini positif atau negatif. Terus di sini karena pangkatnya juga ya. Di sini pangkatnya genap, di sini pangkatnya ganjil. Kalau pangkat genap kan mau dia positif negatif hasilnya pasti positif. Terus yang di sini kalau pangkatnya ganjil ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil itu kan kalau misal bilangannya positif ya jadi positif, kalau bilangannya negatif ya tetap negatif. Jadi banyak kemungkinannya nilai X dan Y-nya ya. Jadi karena seperti itu maka jawabannya yang E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jadi nomor 49 jawabannya yang E. Semoga paham dengan apa yang kakak jelaskan di sini ya. Lanjut lagi nomor 50 adik-adik. Nomor 50. Hari ini banyak kelereng Andi dan Budi adalah sama ya. Jadi banyak kelereng Budi bertambah 3 buah per hari. Sedangkan Andi bertambah 5 buah setiap 2 hari. Ingat ya,
Untuk yang Andi dia bertambah 5 buah setiap 2 hari. Jika M adalah banyak kelereng Budi setelah 12 hari dan N adalah banyak kelereng Andi setelah 12 hari, ya. Jadi caranya seperti ini adik-adik. Nah, dimisalkan aja Andi itu X, Budi itu X ya. Kenapa X? Karena jumlah kelereng tadi ya. Ya. Jumlah kelereng awal mereka kan sama kan? Hari ini banyak kelereng Andi dan Budi sama ya. Jadi tulis gini, Andinya X, Budinya X ya. Bedanya nanti yang setelah 12 hari. Oke. Jadi di sini katanya untuk yang Budi bertambah 3 buah per hari ya. Jadi kalau misal banyak kelereng Budi setelah 12 hari berarti apa? 12 kali 3. 12 kali 3 berapa? 36. Berarti jumlah kelereng Andi, kelereng mula-mula ditambah dengan yang tadi 12 kali 3 36. Jadinya jumlah kelereng Andi X plus 36 ya. Terus yang Budi. Kayak yang Budi tadi kan tiap 2 hari kan ya. Oke. Sedangkan kelereng Andi bertambah 5 buah setiap 2 hari. Jadi di sini karena ini setiap 2 hari jangan lupa dibagi dengan 2 ya. 12 bagi 2 berapa? 6 ya. Jadinya 6 kali 5 30. Jadinya makanya di sini ditambah 30. Jadi jumlah kelereng Budi, jumlah kelereng awal tambah jumlah kelereng yang tadi ya setelah 12 hari. Jadinya X plus 30. Jadi tadi di sini keterangannya M ya. M adalah banyak kelereng Budi, N adalah banyak kelereng Andi. Jadi banyak kelereng Andi di sini adalah M ya, yaitu X plus 36. Terus untuk yang kelereng Budi yaitu N, X plus 30. Nah, kalian lihat di sini. Paling banyak kelereng siapa? Kelereng Andi. Karena kelereng Andi di sini plus 36, sedangkan Budi dia plus 30. Jadinya besaran nilai M-nya ya, yaitu M lebih dari N. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya adik-adik dari nomor 36 sampai 50. Oke. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan ya adik-adik ke kakak via PM. Jadi chat aja ya. Akan kakak jelaskan secara lebih rinci lagi ya ke kalian. Jadi jangan malu bertanya ya adik-adik. Kalau memang kurang paham, tanyakan aja, jangan malu bertanya ya. Pasti kakak balas dan akan kakak jawab secara lebih rinci lagi ya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini sampai nomor 50, kakak minta maaf apabila dalam pembahasan kali ini banyak yang kurang ya. Apalagi suara kakak di sini lumayan banyak keluar ya. Jadi kakak agak parau-parau di sini. Oke. Jadi apabila ada yang kurang jelas tinggal tanyakan saja ya adik-adik. Jadi bisa via PM atau kalian tanyakan di kolom komentar YouTube. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan bimbingan online kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.